Dan ajaran-ajaran semacam ini banyak sekali rasisme yang diatasnamakan keturunan Nabi, padahal ketika diperiksa, diteliti secara ilmu historis tidak terbukti. Kenapa? Karena nasab itu bicara tentang perspektifnya, ada perspektif biologis, ada perspektif historis, ada perspektif genealogis. Perspektif historis itu dilihat dari buku-buku sejarah. Betulkah pengakuan dia bahwa dia keturunan daripada seseorang di masa lalu yang besar? Ngaku keturunan Raden Wijaya, ngaku keturunan Sunan Gunung Jati, ngaku keturunan Sunan Ampel, ngaku keturunan Nabi Muhammad. Ini perlu adanya masdarun awwaliyun, bukti primer. Bukti itu ada bukti primer, ada bukti sekunder, ada bukti tersier. Bukti primer itu adalah buku yang dia tulis ketika dia hidup, yang menandakan bahwa dirinya betul-betul sosok historis, bukan fiktif. Misal Prabu Siliwangi menulis sebuah prasasti yang dikenal sekarang dengan batu tulis. Nah, ini merupakan bukti primer adanya sosok seseorang yang bernama Prabu Siliwangi, yang batunya dapat diteliti secara kajian epigraf, kajian arkeologis, bahwa betul batu dengan guratan-guratan yang tertulis di atasnya itu berumur 2000 tahun atau 1500 tahun atau 500 tahun. Itu ahlinya akan bisa membaca. Jadi nggak bisa seseorang di masa kini beli batu yang umurnya 5000 tahun, kemudian dia gurat dengan guratan hari ini, lalu diatribusikan bahwa batu ini ditulis 500 tahun yang lalu. Ini bagi para ahli akan ketahuan bohongnya. Jangan sembarangan, walaupun batunya berumur 5000 tahun. Karena dari misbah guratan dengan batu ini akan diketahui unsur-unsur apa yang membentuk tulisan ini bisa ada di dalam batu. Misal dari logam, nanti sisa-sisa logamnya ini, obeng yang dipakai, pahatnya ketahuan. Ini pahatannya besi yang campurannya besi Cilegon yang dicampur dengan bahan kimia tertentu yang ada diproduksi pada tahun 2020. Itu akan ketahuan oleh para ahli. Nggak mungkin kedustaan itu tidak bisa dilacak. Contoh, tahun 1970 geger di Jawa Barat diketemukan sebuah naskah namanya Naskah Wangsakerta. Kayak itu. Naskah Wangsakerta ini itu melampaui zamannya. Dia bicara tentang sejarah Jawa Barat, Banten, tetapi di dalamnya ada frasa-frasa penemuan yang hanya bisa dibaca kesimpulan itu setelah sebelum tahun 1970. Diberikannya tahunnya itu 1679, bahwa ini manuskrip Negara Kertabumi atau disebut Naskah Wangsakerta karena katanya ditulis oleh seorang pangeran dari Cirebon, namanya Pangeran Wangsakerta. Diberi angka tahun 1769. Di situ ada sejarah-sejarah yang sangat modern, seperti tentang teori evolusi Darwin. Itu sudah ada di buku Naskah Wangsakerta yang katanya ditulis tahun 1600. Padahal teori evolusi Darwin itu abad 19. Kemudian susunan nama raja-raja Tarumanegara itu sangat terperinci sekali yang tidak ditemukan oleh naskah-naskah yang berada di bawah tahun 1970, sebelum 1970 itu baru ditemukan. Jadi 1600 ini tidak mungkin kesimpulan itu bisa ada, karena waktu itu belum ada peneliti dari Belanda. Karena kesimpulan seperti itu hanya digelontorkan, dikeluarkan oleh peneliti-peneliti Belanda. Tetapi dalam naskah itu kesimpulan para sejarawan Belanda sudah ada. Itu dari teks
dan intertekstualitas dapat ditengarai bahwa manuskrip Negara Kertabumi adalah manuskrip palsu. Lalu Profesor Bukhari dari Universitas Indonesia terjun ke lapangan memeriksa media yang dipakai. Medianya nampak begitu lusuh. Sepertinya ini manuskrip memang secara pandangan mata ini dibuat tahun 1600-an. Tapi ketika seorang ahli seperti Profesor Bukhari itu dengan ludah kemudian dia menekan, hanya dengan tangannya, belum diuji lab, itu sudah kelihatan bahwa kertasnya adalah kertas Manila yang diproduksi tahun 1960. Dan dari naskah ini pula lah saya dulu terjebak, karena naskah Wangsakerta atau disebut dengan nama Negara Kertabumi ini, di dalamnya selain menulis tentang sejarah kerajaan masa lalu di abad 1 Masehi, yaitu kerajaan Salakanegara, dilanjutkan abad 5 Masehi kerajaan Tarumanegara, selanjutnya kerajaan Pajajaran. Di sana juga mencakup sejarah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dan di dalam salah satu konten yang ada di dalam manuskrip itu ada silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan di dalam manuskrip palsu itu dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati itu berasal dari Yaman. Bapaknya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, terus ke Abdullah Azmatkan, terus ke Ba'alawi. Jadi satu marga dengan Habib-Habib itu. Itu sampai tahun 2022 saya meyakini itu. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alwi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden? Luar biasa, sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai keturunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Ini leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa, tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad ke-4 banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad ke-2 Hijriah. Beliau wafat di awal abad ke-3, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang.
Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang, sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbad itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama